Do that one dance, baby. That one dance. Perkenalkan, nama saya Nadila Cahya Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator dan membahas materi tentang kekuasaan, kewenangan dalam organisasi, dan konflik lini dan staf. Yang kedua ada Tubagus Fauzul Azim yang membahas materi tentang tanggung jawab dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada Gabriel Gracia Cesar yang membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian dan job design. Dalam organisasi ini ada kekuasaan, kewenangan dalam organisasi, konflik lini dan staf, tanggung jawab, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Materi yang pertama ada kekuasaan, kewenangan, dan konflik lini dan staf. Organisasi itu sendiri adalah kumpulan orang dalam pencapaian tujuan. Maka organisasi yang ditunjukkan untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar terjadinya suatu perubahan. Dalam organisasi ada beberapa komponen, yaitu kelompok orang, kerjasama, sistem perserikatan, struktur, dan koordinasi. Kekuasaan atau power ini merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Adapun faktor yang mendasari kekuasaan, yang pertama ada reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Maksud dari reward power ini adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Sebagai contoh adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang manajer personalia atau manajer sumber daya manusia. Yang kedua ada coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman. Ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang dimaksud dari coercive power ini adalah kekuasaan ini tuh merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atau kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada legitimate power atau kekuasaan yang sah. Maksud dari legitimate power ini adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Dan yang keempat ada expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian dan kepakaran. Maksud dari expert power ini adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya seperti seorang dokter yang memiliki kekuasaan karena ia memiliki keahlian dalam mendiagnosis suatu penyakit. Secara tidak sadar, seorang pasien yang berkonsultasi kepada dokter, dia pasti akan melakukan apapun yang dianjurkan oleh dokter demi kesembuhan dari penyakitnya. Yang kelima itu ada referent power. Referent power ini adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang-orang tersebut. Adapun kewenangan atau authority. Kewenangan atau authority ini adalah kekuasaan formal atau terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia atau orang-orang yang ada di organisasi. Dalam kewenangan atau authority ini ada pandangan kewenangan formal. Kewenangan formal ini dibagi menjadi pandangan klasikal dan pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan klasikal ini menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Sedangkan pandangan berdasarkan penerimaan ini menerangkan bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Persyaratan yang dilakukan yang ini adalah
Yang kedua ada jenis kewenangan dalam organisasi. Jenis kewenangan dalam organisasi ini dibagi menjadi 3. Ada kewenangan lini, kewenangan staf, kewenangan fungsional. Kewenangan lini adalah kewenangan yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua ada kewenangan staf. Kewenangan staf ini adalah mereka yang ditunjukkan oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Yang ketiga ada kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional ini adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini maupun kewenangan staf, namun juga dikarenakan karena tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Yang terakhir ada konflik lini dan staf. Konflik lini dan staf adalah konflik antara lini dan staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Konflik lini dan staf adalah konflik yang sering terjadi di dalam organisasi. Biasanya konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan para anggota lini dan staf. Adapun beberapa faktor yang bisa menyebabkan konflik ini terjadi. Yang pertama ada perbedaan usia dan pengalaman pendidikan. Orang staf biasanya lebih muda dan lebih berpendidikan daripada orang lini, sehingga menimbulkan sesuatu yang biasa disebut dengan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Bagus Fauzul Azim. Saya akan menjelaskan tentang materi pengantar manajemen. Yang pertama, tanggung jawab. Sebagai anggota sebuah organisasi, tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan semua kewajiban agar tujuan organisasi dapat tercapai. Akan tetapi, organisasi juga mempunyai tanggung jawab, salah satunya yaitu tanggung jawab sosial di mana perusahaan harus melakukan kewajiban-kewajiban sosial terutama pada lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial ini dapat berupa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di lingkungan perusahaan dengan cara memperdayakan mereka, membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan juga tanggung jawab lingkungan dengan tidak membuang limbah sembarangan. Berikut 4 strategi dalam tanggung jawab sebagai sosial menurut Kreitner. 1. Reaktif, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Yang ketiga, akomodatif, melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Yang keempat, proaktif, mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Manfaat tanggung jawab bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Yang kedua, selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Yang keempat, secara tidak langsung, maka produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut meningkatkan karena konsumen cenderung melihat dari citra perusahaannya. Manfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan dari pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Yang kedua, pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapat partner dalam mewujudkannya. Yang ketiga, sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat. Dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Materi yang kedua, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau
terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang. Yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan bahwa mempelajari sesuatu yang baru ini memperoleh kesempatan untuk melakukan keadaan ini memungkinkan bawahan untuk belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru. Yang kedua, pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih. Sentralisasi dan desentralisasi dalam perorganisasian. Ada dua cara pokok dalam menjalankan fungsi perorganisasian. Yang pertama, sentralisasi merujuk kepada cara perorganisasian. Dengan kata lain, sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada hierarki atas dari satu organisasi. Yang kedua, ada desentralisasi, merujuk pada konsep perorganisasian. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan representasi dari wujud adanya kelimpahan wewenang dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah. Yang kedua ada sentralisasi versus desentralisasi. Di sini ada poin kelebihannya. Kelebihannya ada 4 kelebihan. Yang pertama, kedekatan dengan pihak sasaran memungkinkan organisasi untuk lebih dekat dengan pihak sasaran. Yang kedua, pengetahuan lokal atau lapangan, adanya cara pengorganisasian yang berbasis pengetahuan lokal atau lapangan secara lebih baik. Poin ketiga, penerimaan dari pihak sasaran melakukan kedekatan berdasarkan daerah keputusan yang lebih fleksibel. Yang keempat, keputusan yang fleksibel, keputusan yang diambil oleh organisasi lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi. Di sini juga ada keterbatasannya. Pertama, terkait dengan kualitas yang mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Biaya yang lebih tinggi, pengambilan keputusan yang juga terdampak pada aspek pembiayaan yang juga beragam. Ketiga, alasan sebagian organisasi mempertahankan pendekatan sentralisasi. Di sini ada sifat keumuman dari cara pengelolaan. Yang pertama, pada dasar caranya mengolah sebuah organisasi umumnya sama dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Yang kedua, efisiensi biaya. Adanya sifat tambahan, regulasi tambahan, bangunan tambahan, dan dengan demikian juga berarti adanya biaya tambahan. Yang ketiga ada kesamaan kualitas. Menjamin terpeliharanya kualitas dari apa yang diberikan oleh organisasi. Yang keempat ada adanya kemajuan teknologi. Cara pengerjaan hasil dari organisasi dengan adanya kemajuan dalam teknologi informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Yang slide kelima ada faktor pertimbangan dalam menentukan pendekatan sentralisasi atau desentralisasi. Kita mempunyai 4 poin, yaitu biaya dan resiko yang terkait dengan keputusan sentralisasi atau desentralisasi. Yang kedua, kecenderungan manajer dalam memandang bawahannya. Yang ketiga, ada budaya organisasi. Yang keempat, ada kemampuan dari manajer lebih bawah atau bawahan untuk menjalankan tanggung jawab sekiranya desentralisasi dilakukan. Yang